Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi para siswa kelas 11 pada hari ini. Baiklah, hari ini Ibu ingin mengajak kalian memasuki sebuah dunia yang berbeda. Dunia imajinasi, dunia yang dipenuhi keajaiban, pelajaran hidup, dan suara-suara bijak dari masa lalu. Kali ini kalian akan mendengarkan sebuah cerita atau dongeng nih. Kalian mungkin pernah mendengar banyak cerita rakyat saat masih kecil. Tetapi dongeng ini bukan hanya milik anak-anak. Dongeng juga menyimpan nilai moral, kritik sosial, bahkan refleksi kehidupan yang tetap relevan bagi kita hingga hari ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melatih kemampuan menyimak kalian melalui sebuah dongeng nih, sebuah dongeng pilihan. Saat kalian mendengarkannya, cobalah kalian tuh membayangkan tokoh-tokohnya, mengikuti alur ceritanya, dan menangkap pesan yang ingin disampaikan. Ingat, menyimak bukan hanya mendengarkan saja, tetapi memahami, merasakan, dan menafsirkan. Baiklah, siapkan pikiran dan imajinasi kalian. Mari kita mulai perjalanan ke dalam cerita. Selamat menyimak dongeng Putri Kembang Dadar. Legenda Putri Kembang Dadar. Ribuan tahun yang lalu, sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar, sudah ada kerajaan-kerajaan kecil dengan rajanya masing-masing. Dua kerajaan yang sering bermasalah adalah Kerajaan Hilir dan Kerajaan Hulu. Mereka hampir tidak pernah hidup damai karena perselisihan yang terus terjadi. Suatu hari, di pendopo Kerajaan Hilir, Raja Hilir mengadakan rapat besar dengan penggawa dan prajuritnya. Mereka sedang membahas strategi untuk mengalahkan Kerajaan Hulu. Setelah rapat itu, pasukan Kerajaan Hilir berangkat menggunakan perahu besar. Bentuk perahu besar ini kemudian dikenal sebagai perahu bidar, yang sampai sekarang sering dilombakan setiap hari kemerdekaan atau HUT Kota Palembang. Namun, serangan itu gagal. Pasukan Hilir kalah dan pemimpin pasukan pun tewas. Raja Hilir sangat marah dan kecewa. Semua prajurit dan penasehatnya hanya terdiam. Saat itu, hadir pula putrinya yang sangat cantik, bernama Putri Kembang Dadar. Raja bertanya, apakah ada yang sanggup memimpin pasukan untuk membalas kekalahan itu? Namun, tak ada yang berani bicara. Lalu Raja menoleh pada putrinya dan bertanya, apa pendapatnya? Putri Kembang Dadar menjawab dengan tenang bahwa ia ingin pergi ke Kerajaan Hulu sendiri dan tidak akan pulang sebelum berhasil. Raja pun terkejut karena yang berkata demikian adalah putrinya sendiri, seorang perempuan. Namun, keberanian dan ketegasan sang putri membuat Raja yakin. Ia pun mengizinkannya berangkat. Putri Kembang Dadar pergi hanya ditemani beberapa orang. Ia menyamar sebagai rakyat biasa dan menjual sayur di dekat istana Kerajaan Hulu. Walaupun menyamar, kecantikannya tetap terlihat. Raja Hulu yang masih sangat muda dan tampan melihatnya dan langsung terpesona. Ia memerintahkan prajurit untuk membawa wanita itu ke istana. Raja Hulu merasa wanita ini sangat cantik dan pantas menjadi permaisuri. Para penggawa dan rakyat juga terkesima
Setibanya di istana, Putri Kembang Dadar diberi pakaian yang terbaik. Setelah berhias, kecantikannya pun semakin membuat semua orang terpukau. Raja Hulu kemudian mengumumkan bahwa Putri Kembang Dadar akan menjadi permaisurinya. Kabar ini sampai ke kerajaan Hilir. Diam-diam, seorang utusan dikirim untuk memberitahu Putri Kembang Dadar. Ia menjawab bahwa ia sendiri yang akan datang dengan cara goib. Putri Kembang Dadar tiba di istana ayahnya lebih dulu sebelum utusan itu kembali. Raja Hilir bangga melihat putrinya yang kini menjadi permaisuri Raja Hulu. Putri Kembang Dadar meminta agar kedua kerajaan berhenti bermusuhan. Ia ingin perdamaian terwujud. Akhirnya, kedua kerajaan itu pun berdamai. Putri Kembang Dadar seolah memiliki dua tempat. Satu tubuhnya tetap di kerajaan Hilir dan tubuh lainnya berada di kerajaan Hulu sebagai permaisuri. Ia berhasil menyatukan dua kerajaan yang sebelumnya selalu bermusuhan. Rakyat pun hidup dalam kedamaian dan jasanya dikenang sebagai pengorbanan besar bagi kedua kerajaan. Nah, itu tadi dongeng tentang kisah Putri Kembang Dadar. Kisah tersebut tentang seorang putri bernama Putri Kembang Dadar yang berani, cerdik, dan rela berkorban demi menyatukan dua kerajaan yang selalu bermusuhan. Semoga cerita ini tidak hanya kalian dengarkan sebagai hiburan, tapi juga kalian jadikan sebagai pelajaran bahwa keberanian, ketulusan, dan niat baik dapat membawa perdamaian dan menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama. Sekian, terima kasih telah menyimak dengan baik. Setelah ini, Ibu ada beberapa pertanyaan dan segera kalian jawab. Tujuannya itu untuk melatih seberapa jauh kalian menangkap alur tokoh dan pesan moral dari cerita yang baru saja kita dengarkan. Nah, soalnya itu pilihan ganda ya. Ibu ada 10 soal dan kalian segera jawab. Yang pertama itu, tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Raja Hulu, B. Raja Hilir, C. Putri Kembang Dadar, dan D. Prajurit Kerajaan Hulu. Terus lanjut nomor 2. Penyebab utama konflik antara kerajaan Hulu dan Hilir adalah A. Persaingan perdagangan, B. Perselisihan yang terjadi terus-menerus, C. Rebutan perbatasan, dan D. Perbedaan adat istiadat. Next, yang nomor ketiga, Raja Hilir marah karena A. Kerajaannya diserang, B. Pasukannya gagal mengalahkan Hulu, C. Putrinya hilang, dan D. Rakyatnya memberontak. Lanjut soal keempat. Putri Kembang Dadar pergi ke kerajaan Hulu dengan cara A. Menggunakan pasukan, B. Menyamarkan sebagai penjual sayuran, C. Menjadi prajurit, dan D. Datang sebagai utusan resmi. Lanjut, ada 6 lagi pertanyaan. Pertanyaan kelima, Raja Hulu tertarik pada Putri Kembang Dadar karena yang pertama A. Keahliannya berperang, yang kedua B. Kecantikan dan pembawaannya, yang ketiga C. Kekayaan keluarganya, dan yang terakhir D. Datang sebagai utusan resmi. Lanjut yang soal ke-6. Setelah bertemu Putri Kembang Dadar, Raja Hulu memutuskan untuk A. Menahan putri tersebut, B. Mengusirnya dari kerajaan, C. Mengangkatnya menjadi permaisuri, dan D. Menjadikannya dayang istana. Lanjut soal ke-7, yaitu tujuan Putri Kembang Dadar datang ke kerajaan Hulu sebenarnya adalah yang pertama A. Membalas kekayaan ayahnya, B. Menjadi permaisuri
permaisuri. Yang ketiga, C. menyelidiki keadaan dan menghentikannya. Dan yang terakhir, mengambil alih kerajaan. Selanjutnya ada tiga pertanyaan lagi. Yang ke-8, akhir dari cerita tersebut menunjukkan bahwa A. Dua kerajaan tetap bermusuhan, B. Raja Hulu menyerah pada hilir, C. Putri Kembang Dadar di penjara, dan D. Dua kerajaan akhirnya berdamai. Lanjut, soal ke-9. Perahu besar yang digunakan pasukan hilir kini dikenal sebagai A. Perahu Kajang, B. Perahu Jalur, C. Perahu Bidar, dan D. Perahu Layar. Lanjut, soal terakhir. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah nyata ini adalah A. Perang selalu menjadi jalan keluar. Yang B. Permusuhan harus dibalas dengan kewarasan. Yang C. Keberanian dan niat baik dapat membawa perdamaian. Dan yang terakhir, kerajaan harus mempertahankan konflik. Nah, pertanyaan pilihan ganda tadi segera kalian jawab ya. Itu untuk menguji ketelitian kalian dan memahami alur, tokoh, dan pesan moral dari cerita gadis kembang dadar itu. Semoga latihan yang saya kasih tadi membantu kalian menjadi pendengar yang semakin cermat, mampu menangkap detail dan menghubungkan makna di balik setiap peristiwa. Tetaplah menjadi pembelajar yang bijaksana, yang tidak hanya mengetahui jawaban saja, tetapi juga memahami pesan kehidupan di balik sebuah cerita. Sampai berjumpa pada cerita selanjutnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.